Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi tentang kenapa saya masuk ke dalam sekolah tinggi teologi. Dan ini semua itu karena Tuhan ya, melalui orang di sekitar saya, di mana dia mengingatkan ya betapa pentingnya firman Tuhan bagi kita. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Pendeta Muda David. Ya, dan saat ini ya nanti saya akan bertugas di Gereja Yesus Sejati, ya, Tewah dan juga Sandung Tambun. Saya bukan terlahir ya dari keluarga orang Kristen. Ya, saya mengenal ajaran Kristen ya saat saya masuk SD di Sekolah Kristen Kanaan. Saya juga ya di situ ya bisa mengenal Gereja Yesus Sejati dari sekolah minggu. Nah, awalnya itu karena ada dorongan ya dari guru agama di sekolah ya, di mana dorongannya adalah bagi kita atau murid-murid yang ingin ikut atau masuk ya ke sekolah minggu nanti akan mendapatkan satu nilai plus ya. Kalau misalkan datang mencatat dan meminta tanda tangan ya dari kakak-kakaknya, dan juga nanti esoknya diserahkan ke guru agama. Dan tentu itu satu hal yang menarik ya bagi saya pada saat itu. Ya, maka sejak saat itu saya mulai itu datang ke sekolah minggu, dan sejak saat itu saya mulai mengenal yang namanya Gereja Yesus Sejati. Ketika di Gereja Yesus Sejati ya, dia mengadakan ya satu kegiatan Bina Iman nasional di Gereja Yesus Sejati yang saat itu tempatnya ada di Cianjur. Nah, maka ketika informasi ini disampaikan ya oleh guru-guru agama kepada para murid ya, sekolah minggu pada saat itu. Dan di satu sisi mereka pun juga mendorong ya para murid-murid itu untuk mengikuti kegiatan Bina Iman tersebut. Nah, maka beberapa hari ya berikutnya saya tertarik nih ingin coba untuk ikut ya Bina Iman tersebut. Maka saya meminta izin ya kepada orang tua saya untuk diberikan izin ya untuk bisa mengikuti kegiatan Bina Iman tersebut di Cianjur. Nah, lalu ketika saya mengikuti kegiatan Bina Iman di Cianjur, itu adalah Bina Iman yang pertama kali ya saya mengikuti kegiatan Bina Iman di Gereja Yesus Sejati. Dan pada saat itu saya berusia kelas 3 SMP ya, kelas 3 SMP. Nah, setelah mengikuti kegiatan itu ya di dalam Bina Iman itu, pada saat sesi doa ya mohon Roh Kudus ya, di mana semua didorong ya untuk mau ya berlutut berdoa memohon Roh Kudus, dan saya pun maju ya ke depan dan ikut berdoa ya bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Dan ketika saya berdoa, ya saya diajarkan oleh pendeta di mana harus mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus dan mengucapkan haleluya, haleluya, haleluya. Dan setelah selesai berdoa, ya memohon Roh Kudus, dan kami semua kembali ke tempat kami masing-masing. Lalu para pendeta ya mengumumkan ada beberapa anak-anak ya peserta Bina Iman itu mendapatkan Roh Kudus. Ya, dan salah satunya adalah saya sendiri ya yang telah menerima Roh Kudus. Nah, tentu itu menjadi satu sukacita yang begitu luar biasa ya untuk saya pribadi pada masa itu. Nah, singkat cerita, ketika balik ya atau kembali ke Tangerang, saya dengan beberapa guru agama pun ya diajak ngobrol ya untuk apa kembali memfollow up anak-anak yang telah mendapatkan Roh Kudus ya, di mana kami semua didorong untuk mau dibaptis. Ya, kenapa? Karena ketika saya ya telah mendapatkan Roh Kudus, artinya Tuhan telah memilih ya saya untuk bisa menerima kebenaran tersebut. Maka guru-guru di situ mendorong ya, dan kami pun juga sama-sama ya untuk meminta izin kepada orang tua. Nah, dan ketika saya meminta izin ya kepada orang tua, pertama gak diizinin. Kenapa? Karena orang tua saya pada saat itu menganggap bahwa saya masih kecil, ya belum cukup dewasa. Takutnya ketika dibaptis di usia
yang masih remaja, ketika nanti bertumbuh dewasa, takutnya labil ya berpindah-pindah agama. Maka pada saat itu belum dikasih izin. Ya pada saat itu saya kelas 3 SMP masih. Nah, lalu yang kedua kali saya mencoba ya untuk meminta izin kembali untuk dibaptis. Nah, dan ketika yang kedua kali ya saya meminta izin, dan puji Tuhan ya. Tuhan mungkin membuka hati ya orang tua saya, terkhususnya papa saya, sehingga saya diberi izin ya untuk menerima baptisan di Gereja Sejati Tangerang. Dan itu menjadi satu sukacita yang begitu luar biasa. Lalu ya pada tanggal 26 Juli ya saya ingat sekali tahun 2002 di situ saya dibaptis ya di Gereja Sejati Tangerang. Nah, sejak saat itu dari sekolah minggu ya lanjut masuk ikut kegiatan pemuda, bersama-sama ikut di dalam persekutuan pemuda, lalu terus menerus ya semakin aktif ya di dalam pelayanan, dan juga saat itu ya ketika masuk ke dalam kepemudaan, dan pertama kali pun juga saya baru ya mengikuti yang namanya ibadah Sabat umum di Gereja Sejati di Tangerang. Jadi selama 4 tahun ya semakin lama semakin hari, puji Tuhan ya saya bisa aktif ya di dalam pelayanan di Gereja Sejati. Dan sampai satu saat saya dipercaya di kepengurusan di pemuda ya di Tangerang, dan juga di kepengurusan sebagai pengurus majelis. Nah, lalu ketika saya di kepengurusan kepemudaan, kami di kepengurusan biasanya kami memiliki satu tanggung jawab untuk apa? Memfollow up teman-teman ya pemuda-pemudi yang sudah lama ya tidak aktif ya di dalam gereja maupun juga di kepemudaan. Dan saya ketika memfollow up ya salah seorang pemuda, dan di situ kami ya saya dengan pemuda tersebut berkomunikasi ya via WA. Nah, di dalam komunikasi saya ya dengan pemuda tersebut, di situ dia ya si pemuda itu membahas tentang firman Tuhan. Nah, apa yang dia sampaikan tentang firman Tuhan? Nah, dia berkata kepada saya, selama ibadah di Gereja Sejati, apakah sudah benar-benar mengerti dan mendapat sesuatu dari firman Tuhan yang disampaikan? Jadi artinya dia berkata kepada saya bahwa selama ibadah di Gereja Sejati, seberapa saya memahami dan seberapa pentingnya si firman Tuhan itu untuk saya pribadi. Nah, sebuah kalimat yang mungkin sederhana, tetapi setelah di dalam percakapan itu, hari demi hari, ya saya entah kenapa itu selalu ya mengingat perkataan yang disampaikan oleh seorang pemuda tersebut. Terus menerus ya saya mengingat ya perkataan tersebut. Nah, lalu saya bawa ya di dalam doa ya, dan di situ di dalam doa saya mohon supaya Tuhan tuh memberikan hikmat ya kepada saya. Kenapa sih sampai ya saya terus terngiang-ngiang terpikir dengan apa yang disampaikan oleh seorang pemuda tersebut. Nah, lalu selang beberapa lama ya di dalam satu ibadah saya kembali ya diingatkan di dalam ibadah Sabat tersebut, di mana seorang pengkhotbah di situ dia menyampaikan ya di dalam khotbahnya, dan di situ pengkhotbah itu mengajak ya untuk bersama-sama melihat dalam salah satu ayat yang dicatat oleh Yohanes ya. Kita akan sama-sama membaca, saya akan bacakan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Maka ketika pengkhotbah menyampaikan ya ayat firman ini, saya mulai teringat kembali ya dengan apa yang dikatakan oleh seorang pemuda tersebut, dan dikuatkan di dalam apa yang disampaikan oleh pengkhotbah ini di dalam Yohanes pasal yang ke-12 tadi ayat yang ke-47 dan 48.
Dan di situ tuh saya semakin lama semakin terpikir ya. Jadi menjadi terpikir terus ya, apa ya yang harus saya lakukan. Nah, dan di situ saya kembali ya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong ya kasih hikmat ya kepada saya. Apa yang harus saya perbuat dan apa yang harus saya lakukan ya. Di satu sisi ya setelah itu di satu sisi saya terus tuh berpikir, dan di situ saya merasa bahwa belum memahami ya. Jadi apa yang disampaikan oleh pemuda tersebut, dan saya juga sambil merenung ya, dan di situ saya merasa bahwa ya selama ini benar ya, dalam hati saya selama ini saya benar memang selama beribadah di Gereja Yesus Sejati, apa yang saya dapat ya. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para pengkhotbah pun juga apa yang saya dapat. Masuk telinga ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya hanya sekedar mendengar saja, tidak mendapatkan satu pengajaran, satu pemahaman untuk saya pribadi. Seharusnya sebagai orang-orang Kristen, harusnya secara rohani ini, ya firman Tuhan ini adalah satu makanan yang sangat penting yang harus saya terima ya setiap harinya. Nah, maka di situ saya terus berpikir ya, dan di situ saya merasa bahwa selama ini belum ya memahami firman Tuhan sama sekali dengan sangat baik. Nah, sejak itu berpikir ya, dan terus saya kembali ya membawa dalam doa dan mohon supaya Tuhan kasih hikmat kembali apa yang harus saya lakukan. Lalu ketika pada saat saya sedang kerja ya, saya mendapatkan satu email dari sekretariat gereja. Dan di mana biasanya ketika ada email yang masuk, ya sekretariat gereja ini akan memforward ya kepada pengurus ya di Gereja Yesus Sejati Tangerang. Nah, maka ketika saya mendapatkan email tersebut dan ketika saya buka dan saya baca, ternyata email yang dikirim tersebut adalah mengenai penerimaan calon siswa teologi ya Kanaan. Dan ketika saya membaca syarat dan juga aturan-aturan dan segala macam dan apa yang harus dipersiapkan, dan di situ kembali saya berdoa dan juga merenung. Tuhan, ya, apakah memang ini rencana yang Engkau telah susun ya? Karena secara tidak langsung, entah kenapa semua proses itu seperti diarahkan ya oleh Tuhan. Dari pemuda tersebut ya menyampaikan tentang seberapa penting saya memahami firman Tuhan, lalu disampaikan oleh pengkhotbah ya di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-47 sampai 48 bahwa firman Tuhan inilah yang akan nanti menjadi hakim ya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Lalu juga dengan dikuatkan lagi dengan email ya yang saya terima ya tentang penerimaan calon siswa teologi. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa di dalam siswa teologi ini di situ kita akan bisa belajar dan juga memahami ya firman Tuhan untuk lebih fokus dan lebih dalam lagi ya dalam memahami firman Tuhan. Nah, maka setelah itu berdoa dan masih ada pergumulan ya di dalam hati saya. Apakah saya mampu, apakah saya layak ya untuk masuk atau mendaftarkan diri menjadi siswa tinggi teologi ya, menjadi calon siswa teologi. Karena di satu sisi nanti setelah belajar ya, dan tentu akan diutus ya ke beberapa gereja dan juga memberikan pengajaran kepada jemaat-jemaat. Dan satu sisi saya pribadi pun juga secara rohani, secara perbuatan, tingkah laku, perkataan pun juga masih jauh daripada kata sempurna. Nah, maka setelah merenung ya, dan saya telah berpikir, nah, kalau misalkan di dalam teologi ini ya saya bisa mendapatkan firman Tuhan dan juga saya secara tidak langsung ya dipaksa untuk bisa memperbaiki kelemahan, kekurangan dari saya tersebut, tentu ini satu hal yang bagus ya terutama untuk saya pribadi. Ya, di satu sisi saya belajar menerima firman Tuhan, di satu sisi saya juga belajar untuk memproses diri saya untuk bisa menjadi
lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Nah, maka di situ saya memutuskan ya untuk apa? Masuk ke dalam teologi. Lalu saya mendaftar ya dan mengirim pendaftaran ini ke majelis pusat. Lalu dipanggil oleh majelis pusat dan ditentukan ya tanggal untuk tesnya, dan satu persatu ya mengikuti ya tes dari ujian tertulis, psikotes, dan juga sampai wawancara. Dan begitu hasil diumumkan ya ternyata saya sementara ini perlu ditunda terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam menjadi siswa teologi di Kanaan. Nah, lalu ya sudah. Nah, maka setelah beberapa bulan berikutnya saya diinfokan ya diinfokan lagi oleh majelis pusat. Dan di situ ditanya apakah masih mau ya untuk tes ulang masuk teologi. Nah, dan di situ saya berkata, ya saya mau ya untuk tes kembali teologi. Nah, akhirnya ditentukan ya tanggalnya kapan dan dipanggil ya untuk datang ke pusat untuk tes kembali. Dan puji Tuhan, setelah hasilnya keluar, ya saya diterima di teologi di Kanaan tersebut. Nah, dan itulah satu hal yang saya rasa menjadi satu bagian yang boleh saya dapat ya dari satu pengalaman yang saya rasakan selama ini ya. Kenapa saya masuk ke dalam sekolah teologi? Karena ada satu proses tersebut. Ya puji Tuhan ya sampai saat ini saya masih bisa melayani sebagai pendeta muda di Gereja Sejati ini ya. Demikian kesaksian yang saya boleh bagikan. Semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin.